Haleluya. Shalom kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan malam ini saya akan sharing tentang Peace be with you. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera-Mu ada pada kami. Dan kami mau belajar dari firman-Mu. Firman-Mu meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami. Dan kami membuka hati kami, hidup kami buat firman-Mu yang menjadi kekuatan dan penghiburan buat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, malam hari ini saya akan sharing dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, mari kita belajar dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ada satu kalimat yang diulang dua kali. Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Dan di sini kita belajar mengerti waktu Yesus bangkit di hari Minggu pagi dan para murid tercengang kaget mendengar berita dari para wanita yang mengunjungi kubur Yesus dan didapati bahwa kubur Yesus kosong, dan mereka sangat tercengang. Dan di malam hari mereka berkumpul bersama-sama, saling bercerita satu dengan yang lain dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka sedang mengalami ketakutan. Sosok pribadi Tuhan, guru, kekasih yang mereka sayangi ternyata mati di kayu salib. Namun Minggu pagi mereka terkejut karena Yesus sudah bangkit dan mereka tidak menemukan sosok Yesus, di mana Yesus berada. Dan mereka terkejut, mereka sungguh-sungguh kaget, dan mereka benar-benar mencari tahu dan saling bercerita satu dengan yang lain. Di tengah-tengah situasi ketakutan, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Perhatikan baik-baik, pintu-pintu yang terkunci. Di tengah situasi pintu yang terkunci, dalam Yohanes 20 ayat 19, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Lalu pertanyaannya, apakah Yesus mengetuk pintu dulu? Tidak. Karena Yesus memiliki tubuh kemuliaan yang bukan terdiri dari daging lagi. Namun, dalam tubuh kemuliaan itu, Yesus menampakkan diri dan Yesus menunjukkan ada luka di tangan dan luka di lambung. Artinya seluruh total luka tusuk ada atau lubang ada di dua tangan, dua kaki, dan di lambung. Dan kekasih Tuhan, menurut tradisi, orang yang menusuk lambung Yesus namanya Longinus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketika dia menusuk lambungnya Yesus, matanya yang kurang sehat terpercik darah dari Yesus. Tiba-tiba dia mengalami mujizat dan kesembuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada berita yang baik buat kita semua. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami ketakutan, hari-hari ini kita sedang mengalami kegentaran, hari-hari ini kita sedang mengalami kebingungan, tetapi Yesus adalah sumber jawaban kita. Di tengah-tengah kesulitan kita, Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat kita.
Dia sumber pengharapan kita, Dia sumber pertolongan kita. Bagi saudara-saudaraku yang hari-hari ini sedang mengalami gempa, yang hari-hari ini sedang mengalami bencana alam, hari-hari ini sedang mengalami banjir, hari-hari ini yang sedang mengalami gunung yang meletus, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tetap hadir di sana menguatkanmu dan menghiburkanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ada di dalam ayat yang ke-20, waktu Yesus menunjukkan bekas-bekas luka-luka itu, dan murid-murid tercengang, murid-murid kaget, dan murid-murid sangat bersukacita. Mereka benar-benar meyakini bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan ada di tengah-tengah mereka. Dan sekali lagi Yesus berkata kepada mereka di dalam ayat 21, damai sejahtera bagi kamu, peace be with you. Dan saudara, kata damai atau shalom itu merupakan sebuah kata sapaan. Kalau zaman sekarang ini hi, hello, itu diucapkan Yesus kepada mereka. Namun apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid pada waktu itu tentu sangat berbeda. Di tengah-tengah ketakutan, kata shalom, peace itu meneduhkan hati. Di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kebimbangan, kata shalom, kata peace be with you, shalom lechem, itu betul-betul luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ada di sini? Mari kita belajar bersama-sama bahwa murid-murid Yesus dikuatkan, diteguhkan hatinya. Bahkan tanda paku dan tanda lubang yang ada di lambung menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan menyatakan diri kepada mereka. Sehingga Yesus menyatakan peringatan kepada mereka bahwa Yesus yang sudah diutus oleh Bapa ke bumi, sekarang Yesus mengutus para muridnya. Dan sebelum Yesus mengutus para muridnya, Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dihembuskanlah Roh Kudus dalam hidup mereka. Karena pada waktu itu mereka belum tahu Roh Kudus itu seperti apa. Dan kalau kita hari ini kita tahu Roh Kudus, yaitu sosok pribadi Yesus Kristus yang ada dalam diri kita, yang dimeteraikan dalam hidup kita, membuat kita ini mengerti di dalam hidup kita bahwa Tuhan itu ada karena kita punya Roh Kudus. Sehingga ayat yang ke-22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan kemudian dilanjutkan ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dalam pesan Yesus kepada para muridnya, ketika Yesus berkata, peace be with you, damai sejahtera bagi kamu, Yesus mau kita menjadi pembawa kabar baik. Yesus mau kita membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Seperti kita yang sudah menerima damai sejahtera, Tuhan mau kita juga membagikan damai sejahtera buat orang lain. Dan ini yang sangat luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan juga mau kita melepaskan pengampunan. Karena kalau kita melepaskan pengampunan, kita menikmati pengampunan dari Tuhan. Sehingga kita ini menikmati damai sejahtera yang luar biasa. Kita memberkati orang lain, kita menguatkan orang lain, kita meneguhkan hatinya orang lain. Dan malam hari ini mari kita belajar di mana kita berada, biarlah setiap orang tahu bahwa Yesus ada di dalam hidup kita dan kita berbagi hidup buat mereka. Bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Ini yang Tuhan mau. Sehingga Kristus makin nampak dalam diri kita, dan lewat kehidupan kita orang-orang dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan, menikmati pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi duta besar kerajaannya di bumi ini untuk mewartakan kabar baik, untuk mewartakan di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada mujizat. Tetapi yang terutama bukan sekedar mujizat, bukan sekedar kesembuhan, tetapi Yesus mau kita mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan damai sejahtera yang luar biasa itu dinyatakan lewat kehidupan kita. Dan Tuhan mau lewat kehidupan kita mereka benar-benar mengenal Tuhan.
Bagaimana? Lewat kehidupan kita. Jadi pesan Tuhan malam hari ini menguatkan kita semua bahwa ketika kita menikmati damai sejahtera dari Tuhan, jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Perkataan yang membawa damai, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menghiburkan, perkataan yang meneduhkan hatinya orang. Dan saya percaya hikmat Tuhan ada pada kita di tengah-tengah situasi yang tidak enak, di tengah-tengah situasi yang kurang menentu, tetapi Tuhan memberi jawaban yang pasti buat kita. Peace be with you. Itulah pesan Tuhan malam hari ini buat saudara, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami minta damai sejahtera-Mu yang luar biasa bertahta dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat kepada setiap orang yang kami temui, jumpai, kami layani, dan mereka berjumpa dengan Yesus. Dan seperti kami yang sudah diselamatkan, biarlah lewat kehidupan kami ada banyak orang diselamatkan, dikuatkan, dihiburkan. Dan mari ya Tuhan, tolong malam hari ini buat saudara-saudari kami yang ada di Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami bencana alam. Demikian pula hari-hari ini di daerah Sumba yang sedang mengalami banyak hujan deras dan jembatan-jembatan yang hancur. Dan demikian pula kami berdoa, biarlah orang-orang yang tinggal di Nusa Tenggara Timur khususnya, dan kami berdoa ya Tuhan, perlindungan-Mu malam hari ini, bahkan persediaan makanan, minuman, persediaan perteduhan, tempat tinggal buat mereka dinyatakan ya Tuhan, sehingga kami percaya bahwa setiap orang yang tinggal di NTT hari ini dapat makan, dapat minum, dapat beristirahat, dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, lawatan-Mu buat NTT, pemulihan buat NTT, dan kami berdoa buat kesehatan dari orang-orang yang tinggal di NTT. Dan salah satu dari anak-anak Tuhan yang ikut pray from home malam ini, yang anaknya ada di NTT sedang mengalami COVID-19, kami berdoa untuk Melisa. Tuhan jamah kesehatannya biar dipulihkan dari COVID-19. Dan demikian pula kami berdoa buat saudara-saudari kami yang lain yang sedang ada di rumah sakit, yang ada di isolasi mandiri karena terkena COVID-19. Tuhan menjamah kesehatan mereka. Tak lupa kami juga berdoa buat kesehatan Ibu Yeni yang ada di Ponorogo. Dan kami berdoa Tuhan bersama anaknya dan keluarganya yang ada di sana, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudari kami yang lain, Ibu Fatma yang ada di Gudo, Tuhan menyembuhkan dari kankernya. Dan kami juga berdoa Tuhan memberikan pemulihan luar biasa buat Pak Slamet dari stroke-nya. Dan kami serahkan Pak Daud yang sedang mengalami diabetes, Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Kami berdoa malam hari ini buat kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami sakit, Tuhan menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka semua. Dan buat setiap kekasih Tuhan yang bekerja setiap hari mengumpulkan berkat, mengelola berkat dari Tuhan sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan, Tuhan juga memberkati mereka di bidang pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Malam hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negeri Indonesia. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan yang ekstra buat negeri dan bangsa Indonesia. Biarlah di tengah-tengah situasi pandemi seperti hari ini, kami minta ya Tuhan, cuaca yang baik buat pulau demi pulau, kota demi kota, desa demi desa. Dan kami berdoa ya Tuhan, tempat-tempat yang mengalami bencana alam, biarlah tempat-tempat tersebut mengalami pemulihan. Baik pertolongan dari anak-anak Tuhan yang ada di sekitar sana, maupun pertolongan dari anak-anak Tuhan dari berbagai tempat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Wibawa Tuhan ada pada Indonesia. Dan kami juga berdoa kembali ya Tuhan, biarlah Indonesia aman, tertib, dan damai sejahtera. Dan hari-hari ini kami berdoa, biarlah vaksin COVID-19 berdatangan kembali, karena stok vaksin COVID-19 hari-hari ini sedang kosong.
Kami berdoa ya Tuhan, biarlah distribusi vaksin COVID-19 ke daerah-daerah dapat lancar kembali, karena Indonesia mendapat jatah vaksin COVID-19 yang sudah dipesannya. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu turun buat bangsa Indonesia. Dan kami juga berdoa buat negara-negara tetangga kami dan negara-negara yang lain yang hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa USA Tuhan lawat, dan biarlah USA benar-benar berdoa mencari wajah Tuhan. Kami juga berdoa negara-negara ASEAN Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kami berdoa untuk keluarga Alvin-Siu yang ada di Malaysia, Tuhan memberkati, melindungi, menyertai mereka. Keluarga Sumaiku yang ada di Jakarta, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan sakit dari beberapa anggota keluarga mereka. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Sianawati supaya tenang, teduh, sekalipun anaknya sedang sakit di NTT. Kami berdoa Tuhan menguatkan mereka. Dan terkhusus untuk jemaat Roh Jajat, kami berdoa Tuhan memberikan perlindungan ekstra, kekuatan ekstra. Dan setiap jemaat yang bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, beroleh berkat yang luar biasa. Dan terima kasih ya Tuhan untuk Ibu Dewi yang sudah mengalami kesembuhan. Lambungnya sudah disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Biarlah lewat Pray From Home ini kami dikuatkan, disegarkan, diteduhkan hati kami. Dan kami sungguh-sungguh percaya keluarga kami yang ada di luar kota pun Tuhan melindungi, menyertai, memberkati. Malam ini kami membuka kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu, dan kami menerimanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat dari Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Peace be with you. Damai sejahtera Tuhan turun atas saudara. Haleluya.